Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada ahlu baitnya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'in tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku imat ijabahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fairuz Abdul Hai dengan nomor induk 19122151 semester 6 extension akan melakukan atau memaparkan sebuah penelitian yang saya teliti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di STIT At-Taqwa, yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Saya membawa judul pengaruh sholat sunnah tahajud terhadap kedisiplinan peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. Latar belakang masalah poin pertama yaitu bahwa di zaman era globalisasi ini, pandemi khususnya saat ini yaitu ketika mengalami pandemi COVID-19, mungkin kebiasaan para siswa SMP Yapi Al-Husaini berubah drastis setelah mengalami pandemi COVID-19, yang pada asalnya di sekolah tersebut yang bertepatan di daerah Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, lebih jelasnya lagi yaitu di Desa Cihelang, SMP Yapi Al-Husaini mempunyai program pembiasaan yaitu melaksanakan pengajian Kitabul Akhlak di jam sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar, yaitu kurang lebih sekitar jam 6:30 pagi. Akan tetapi setelah mengalami masa pandemi ini, tingkat kedisiplinan siswa SMP Yapi Al-Husaini menurun drastis. Salah satu wawancara saya sebagai peneliti dengan salah satu guru bidang studi, lebih tepatnya bidang studi agama, bahwa menyatakan siswa SMP Yapi Al-Husaini mengalami penurunan dalam tingkat kedisiplinan. Yang biasanya datang mengikuti pembiasaan, sekarang hanya sebagian yang datang, sebagian lagi tidak. Kadang ada yang tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dalam artian tidak masuk sekolah. Yang biasanya sebelum pulang melaksanakan sholat berjamaah zuhur bersama, sekarang pulang tanpa melaksanakan sholat zuhur bersama. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak bisa dipaparkan secara lebih jauh, yang pada intinya menurunnya tingkat kedisiplinan siswa ini berpengaruh besar terhadap kualitas sekolah. Maka dari itu saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk meneliti menurunnya
menurunnya kedisiplinan siswa SMP Yapi Al-Husaini. Dan berkaitan dengan masalah sholat, kenapa saya kaitkan antara pengaruh sholat dengan kedisiplinan? Karena berbagai faktor diantaranya yaitu bahwa sholat mempunyai waktu-waktu tertentu, sehingga apabila seseorang melaksanakan sholat tepat pada waktunya sehingga terbiasa melakukannya, maka akan berbuah kedisiplinan terhadap tingkah lakunya. Nah, dari itulah saya sebagai peneliti sangat tertarik apakah ada hubungan, ada pengaruh dari sholat terhadap kedisiplinan siswa. Yang pada kali ini meskipun sholat itu banyak, tapi saya sebagai peneliti hanya mengambil salah satu bagian dari sholat, yaitu sholat sunnah tahajud. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi atau sebelumnya telah dipaparkan, maka timbullah 3 permasalahan. Masalah yang pertama yaitu bagaimana proses sholat sunnah tahajud dalam meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini, yang bisa disimbolkan dengan poin X. Masalah yang kedua yaitu bagaimana kedisiplinan peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini, yang bisa disimbolkan dengan poin Y. Masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh sholat sunnah tahajud dalam meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini, yang bisa disimbolkan dengan poin X, Y. Maka dari rumusan masalah tersebut sehingga diuraikan kembali dalam poin 1.3 yaitu tujuan penelitian. Karena masalah yang saya sebagai peneliti angkat hanya 3, maka tujuan penelitiannya pun ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses sholat sunnah tahajud dalam meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. Yang kedua, untuk mendapatkan data atau gambaran umum tentang kedisiplinan peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sholat sunnah tahajud dalam meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. Poin yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Hasil penelitian mempunyai beberapa kegunaan, antara lain adalah kegunaan teoritis, yaitu menambahnya khazanah keilmuan bimbingan dan konseling Islam dalam hal meningkatkan kedisiplinan dengan terapi sholat sunnah tahajud. Selanjutnya, sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Kegunaan penelitian yang kedua yaitu kegunaan penelitian praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan informasi khususnya kepada orang tua, konselor, dan guru dalam upaya membimbing dan memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan atau acuan dalam menangani kasus yang sama dan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan di sekolah yang memiliki relativitas yang sama dengan penelitian yang saya teliti. Poin yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Sholat adalah memiliki 2 makna. Makna yang pertama yaitu
makna lugo. Artinya ad-du'a, berdoa. Berdoa terhadap sesuatu yang baik. Salat menurut pengertian istilah yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Artinya setiap perkataan, setiap perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat terbagi ke dalam dua kategori. Ada kategori fardu, dalam arti jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kita telah berbuat dosa. Ada juga kategori sunnah, yaitu jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah. Dari sekian banyak sholat yang saya akan teliti hanya satu, yaitu dari kategori sholat sunnah. Ada yang disebut dengan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah bangun dari tidur. Meskipun tidurnya di awal malam, ketika kita bangun masih di awal malam terus kita melaksanakan sholat, maka itu dinamakan sholat sunnah tahajud. Tapi alangkah baiknya waktu yang lebih utama yaitu melaksanakan sholat tahajud yaitu di sepertiga malam. Kenapa saya sebagai peneliti sangat tertarik mengkaji sholat sunnah tahajud? Karena banyak hikmah atau rahasia di sholat sunnah tahajud tersebut, yaitu diantaranya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat ketika datang di malam hari di sepertiga malam, maka Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu bertujuan untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang pada saat itu sedang melakukan sholat sunnah tahajud. Yang kedua hikmahnya itu yaitu sebagai penggugur dosa. Yang ketiga sebagai jembatan kita untuk menuju surganya Allah dan mendapatkan ridho Allah. Dan sholat sunnah tahajud juga yaitu salah satu kegiatan hamba-hamba Allah yang soleh. Serta sholat sunnah tahajud yaitu salah satu sholat untuk melatih sebuah kedisiplinan, sehingga orang yang mampu melakukan sholat secara disiplin niscaya akan menghasilkan pula pribadi-pribadi yang memiliki disiplin yang tinggi. Sehingga kenapa saya membawa judul pengaruh sholat sunnah tahajud terhadap kedisiplinan, karena hikmah dari tahajud tersebut yaitu agar membiasakan diri kita untuk selalu disiplin di setiap aktivitas apapun itu, terkhusus ketika thalabul ilmi. Poin yang selanjutnya yaitu 1.6 atau hipotesis. Hipotesis merupakan praduga yang bersifat sementara dari penelitian yang akan dilakukan dan pernyataan tersebut masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Secara umum, hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. H0 sendiri memiliki pengertian tidak terdapatnya pengaruh
antara sholat sunnah tahajud terhadap kedisiplinan peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. HA sendiri memiliki pengertian terdapatnya pengaruh antara sholat sunnah tahajud terhadap kedisiplinan peserta didik atau siswa SMP Yapi Al-Husaini. Maka jika H0 diterima, maka HA ditolak. Begitupun sebaliknya, jika HA diterima, maka H0 ditolak. Poin yang terakhir yaitu 1.7 metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode penelitian kuantitatif, dengan metode deskriptif survei, yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi sekarang untuk memperoleh data yang bersifat aktual. Mungkin pemaparan saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.